Slime Orange yang lagi fokus membaca buku sejarah ditangkap oleh dua ilmuwan dan mereka masukkan ke dalam sebuah toples. Lalu kemudian dua ilmuwan itu membawanya ke dalam lab, tetapi Slime Orange tidak peduli dengan mereka. Dua ilmuwan ini sampai kepo, mengapa Slime Orange tidak memberi perlawanan seperti biasanya. Ternyata Slime Orange sedang membaca buku sejarah kalau mereka itu dulunya adalah tiga kesatria yang melawan raja yang jahat. Sampai membuat semua ilmuwan yang ada di dalam lab ini kepo dengan cerita tersebut dan meminta Slime Orange untuk membacakannya. Jadi alkisah pada suatu hari ada seorang raja kaya raya dan bahkan ia tidur dengan koin-koin emasnya. Ia bahkan memiliki pelayan yang datang hanya dengan menjentikan jarinya saja. Pada hari itu di luar istana banyak rakyat yang berkumpul untuk melakukan protes kepada raja ini. Tetapi dengan jahatnya dia malah mengancam rakyatnya sendiri menggunakan meriam, sehingga para rakyat pun terpaksa harus bungkam. Tetapi tiba-tiba jendela istana ini terbuka sendiri dan muncul tiga bayangan yang langsung mengambil peti emas milik raja. Ternyata mereka adalah tiga kesatria pembela rakyat. Mereka langsung meluncur menaiki peti emas itu dan langsung menembakkan anak panahnya. Tiga kesatria ini telah berhasil mencuri peti emas milik raja, lalu kemudian menghamburkannya untuk para rakyat yang telah berkumpul di depan istana. Tetapi tiba-tiba mereka ditembak menggunakan meriam. Dua kesatria berhasil selamat, namun satunya lagi ditangkap oleh prajurit raja. Kesatria itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong hitam dan raja pun tertawa dengan puasnya. Setelah tertangkap, nasib kesatria itu kemudian akan dieksekusi di depan umum. Disaksikan banyak rakyat dan di hadapan raja jahat itu sendiri, dia ditaruh di hadapan papan target. Lalu kemudian kain hitam yang menutupinya itu dibuka. Kesatria ini dengan gagah beraninya tanpa takut menatap ke arah raja yang jahat. Walaupun sebentar lagi akan dieksekusi, dia sama sekali tidak memohon ampun kepada raja jahat itu. Lalu sang raja jahat pun memerintahkan algojonya untuk segera memanahnya. Dan saat anak panahnya itu melesat, tiba-tiba anak panahnya itu diinjak oleh seseorang. Ternyata itu adalah dua rekan kesatria tersebut yang muncul untuk menyelamatkannya. Dengan satu kali tembakan anak panah, algojo tersebut pun pingsan lalu terjatuh. Para kesatria pun berhasil melancarkan serangan kepada raja jahat, tetapi raja jahat itu berhasil bersembunyi. Raja jahat itu pun melancarkan serangan balik dengan melemparkan bumerang. Di tengah kerumunan para rakyat, ternyata algojo ini masih hidup. Ia bahkan berhasil menangkap kesatria Orange. Raja jahat yang melihat hal tersebut langsung mengambil anak panah dan menggunakan mantelnya sebagai busur. Dia pun lagi-lagi akan segera mengeksekusi kesatria Orange. Tetapi kesatria Orange ini berhasil menangkap anak panah tersebut dengan menggigitnya. Lalu kemudian ia kembalikan anak panah itu dengan cepat sampai berapi dan mengenai raja jahat dengan tepat. Raja pun tewas dan mahkotanya berpindah kepada pelayannya ini. Sekarang dialah sang raja baru yang baik dan tidak sombong. Bahkan sang raja baru ini menjadikan ketiga kesatria sebagai tiga kesatria terhormat kerajaan. Raja baru ini juga selalu membagikan hartanya kepada rakyat. Setelah kerajaan ini kembali makmur, tiga kesatria itu pun pergi berkelana lagi. Dan cerita pun selesai diceritakan oleh Slime Orange, bahkan semua ilmuwan ini sampai tertidur pulas. Yang membuat Slime Orange bisa kabur dengan tenang tuh.